Halo semuanya, kembali lagi di sini di Instant Patent Podcast bersama saya Bubi Gali. Kali ini kita akan membahas mengenai bisnis dan brand yang ada hubungannya dengan coffee shop. Kali ini saya sudah bersama dengan pengusaha yaitu Pak Edwin yang mempunyai coffee shop Tanagram. Halo Pak Edwin. Halo Mas. Apa kabar Pak? Sehat. Kabar Baik. Pak Edwin bisa cerita ke kita nggak sih Pak Edwin itu siapa dan dari perusahaan mana Pak? Oke. Jadi perkenalkan saya Edwin. Saat ini saya lagi running coffee shop di daerah Lebak Bulus yang bernama Tanagram Coffee kayak gitu. Jadi ya basically saya running operationnya lah Pak. Running operation dan sebagainya. Nah kalau boleh tahu kenapa tiba-tiba Bapak ngasih nama Tanagram Coffee? Jadi sebenarnya dari dua kata, karena dari dalam tanah itu basicnya dari yang biji kopi berasal dari tanah, terus gram itu bicara presisi lah. Karena ketika biji kopi digiring segala macam kita ukur ya pemakaiannya berapa gram, terus espresso dipakai berapa gram, jadi lebih ke ya itu sih. Terus gram itu berharap menjadi value kita juga antara konsistensi dan presisi untuk jangka panjang gitu. Pak Edwin, kan sekarang bisnis kopi banyak banget ya Pak. Bapak nggak takut loh? Kok dibilang takut mah tiap orang ada takutnya ya Pak. Iya. Cuma ya yang saya percaya adalah si kopi itu harusnya jadi ya tadi ya gaya hidup masyarakat. Jadi mana sekalian setiap orang tuh kan butuh kopi ya. Iya betul. Ya, tinggal dari kitanya aja sih yang ada di kopi shop itu apa yang ingin kita kasih aja ke si masyarakat, customer kayak gitulah, apakah servisnya, hospitality-nya, kemudian produknya ya itu tinggal dipilih aja sama kopi shop gitu. Nah yang saya jalani sih hopefully saya bisa jaga tiga-tiganya dari produk, servis sama hospitality aja. Oke. Nah ngomongin produk, apa kelebihan kopi Bapak daripada kopi-kopi yang lain? Oke, kalau produk ya. Sebenarnya kalau produk mah saya bisa bilang kayaknya hampir semua coffee shop sekarang itu produknya sama. Jadi kita kalau nyari ke tempat ke coffee shop lah ya, produknya pasti udah bisa kalian dapatkan produk enak gitu. Saya nggak bisa bilang kalau produk saya paling enak gitu, tapi yang pasti untuk memberikan produk ke customer itu nggak sembarangan. Pokoknya saya bilang saya paling enak nggak juga, karena banyak coffee shop juga yang bisa memberikan produk yang sama. Ya, tapi selain produk, saya rasa yang saya dan tim bangun adalah lebih ke service hospitality. Kayak gitu. Jadi produknya hanya kayak medianya. Ya, media di mana customer masyarakat bisa merasakan service kita. Kayak gitu, itu poinnya. Tapi waktu service sama customer hospitality kita bagus, saya juga produknya saya jaga. Jaganya apa ya, konsistensinya. Sekarang itu saya melihat kalau orang-orang yang suka kopi lebih mencari kopi shop yang bisa jaga rasa. Ya betul Pak. Konsistensi ya kan. Kalau bicara enak banyak kopi shop yang enak pakai gula segala macam. Tapi bicara menjaga rasa, saya rasa belum semua bisa kan. Sebenarnya itu baik pun saya amati, saya masih evaluasi juga ke tim gimana tim anak-anak itu bisa jaga rasanya. Kayak gitu, nanti dari rasa ya boleh masyarakat bisa jaga rasa yang tadi saya bilang, gram, detail, konsistensi. Saya harap bisa customer reguler itu banyak. Kan ini aku lihat Bapak lagi pesen kopi apa nih Pak yang Bapak minum nih? Kalau saya ini pesen ice americano kayak gitu. Ice Americano atau ice black, ice long black sama aja. Wah rasanya gimana tuh Pak? Kalau ini pakai beansnya yang Aceh jadi sedikit fruity. Kemudian saya sukanya tuh beans yang fruity. Fruitynya tapi nggak ada tambahan gula lagi ya. Basicnya dari beansnya. Nah itu juga yang saya kurasi sebenarnya. Saya kurasi ke roastery. Kalau untuk saat ini kan Tanagram sendiri pun belum ada roastery kan. Jadi masih ada partneran roastery. Terus ya saya mengkurasi si beansnya itu, yang saya pakai itu kayak gimana. Lebih ke karakter rasa beans. Ini yang punya saya kan ice white coffee ya Pak. Ini juga enak banget. Sebenarnya pada saat Bapak nyari produk, nge-research dulu atau langsung jual apa adanya? Lebih ke R&D lah ya kan. Research pasti lihat-lihat market kayak gimana, kemudian kira-kira yang fit sama value-nya Tanagram seperti apa. Nah kalau Tanagram sendiri kuatnya di classic coffee Pak. Classic coffee itu apa? Es latte, es americano yang Bapak minum, es white itu kan es latte. Itu hanya fresh milk sama si kopi aja, nggak ada tambahan gula. Ini nggak pakai gula? Nah ini nggak pakai gula gitu. Nah ini yang kita jaga gimana sih tanpa gula minuman ini. Poinnya kayak gitu kan. Berarti yang utama dijaga apanya? Kopinya. Betul. Karena basically kan cuma kopi, kayak es americano cuma air sama kopi kan. Berarti
yang harus enak kopinya. Itu yang saya jaga. Nah, Oke, Pak, kan aku lihat ini ramai banget ya Pak. Aku datang aja pagi-pagi udah ramai banget, apalagi sore dan malam gitu Pak. Gimana Bapak jaga keramaian ini Pak? Apa yang Bapak lakukan? Aktivitas apa yang Bapak lakukan? so far sih kita belum ada yang ya bersyukur juga ya Pak. Maksudnya secara kalau lihat di IG segala macam kan Telegram pun nggak pakai GOL yang kayak gimana. Iya, betul. Pakai GOL nggak pakai Telegram, nggak pakai marketing yang over juga gitu. Tapi basically kita sudah dapat customer regulernya yang tiap pagi datang. Itu sih so far dari mulut ke mulut. Kenapa bisa seperti itu ya karena itu tadi saya bilang saya sih berusaha untuk menjaga service hospitality-nya. Oke. Service hospitality maksudnya kayak gimana ya, kayak ke customer yang sering datang, ke customer baru itu saya dan tim berusaha untuk kenalan lah, kenal, ingat nama segala macam gitu. Oh iya? Ya kemudian mereka beli produk kita dong, ternyata cocok. Ya udah mereka kayak ngerasa, gue udah kenal baristanya, gue udah ngerasa produknya cocok, ya jadi mereka balik lagi. Itu biasanya yang kesini merekomendasikan ke teman-temannya. Iya, bersyukur dari situ lah. Dari situ ya Pak. Gitu. Nah mungkin bisa dibilang orang pada nyaman ya Pak beli kopi di sini awal-awal ya Pak. Nah itu saya nggak bisa ngomong kayak dia juga gitu. Tapi prakteknya seperti itu sih Pak. Tapi mungkin kelihatannya seperti itu Pak. Tapi saya nggak berani ngomong juga gitu. Pak, kan kemarin Bapak daftar mereknya kan di kami. Kalau boleh tahu Bapak daftar merek apa Pak? Oke, yang saya daftarkan si Tanagra Kopi untuk kategori kopi shop nggak salah. Betul. Oke, gitu. Nah, alasannya kenapa Pak? Tiba-tiba Bapak pengen ngedaftarin mereknya, padahal Bapak udah viral duluan, tiba-tiba nggak daftarin nih ya. Alasannya sih karena untuk menjaga brand kita aja sih Pak. Sebenarnya kan kalau bicara yang tadi kan dibahas ya, tren kopi shop itu kan sekarang berkembangnya banyak banget kan. Betul. Setiap minggu itu ada aja kopi shop baru kan. Betul. Saya nggak mau aja nanti brand Tanagra ini ada yang sama atau bahkan mirip. Betul. Kemudian nanti ada permasalahan legalnya. Oke. Itu aja yang saya jaga sebenarnya. Karena bicara kita pun Tanagra punya visi yang panjang juga loh, punya panjang. Bukan sekedar buka terus jadinya kayak bikin bukan terus dipakai orang itu dari nggak gitu juga. Jadi ngejaga itunya dong. Siapa mereknya ya? Dan akhirnya dilindungi oleh hukum ya Pak, hukum Indonesia. Seperti itu. Dan supaya nggak ada orang jiplak nama Tanagra juga. Soalnya bagus banget sih namanya Pak. Amin. Nah Pak, kan kalau aku boleh tanya, pada saat ngedaftarin merek, itu Bapak gimana perasaannya? Kan sekarang akhirnya udah disetujui sama Kementerian Hukum, udah dapat sertifikat. Gimana perasaannya Pak? Lebih ke lega sih Pak. Lega ada yang backup. Maksudnya ada yang menjaga. Secara hukum ada yang menjaga. Jadi makanya orang nggak bisa sembarangan nih. Iya betul. Kita gitu. Cuman ya ada beban juga lah. Dimana kita harus jaga kan dari segi nama mereknya harus kita jaga. Oke, berarti seneng ya Pak? Senang Pak. Soalnya senang dan lega aja sih. Dan lega aja. Kan coffee shop, orang banyak banget sekarang berbondong-bondong ke coffee shop. Bapak bisa kasih tips ke kita nggak supaya coffee shopnya bisa kayak Bapak nih? Soalnya kalau kita lihat aja di jalanan kan timbul ada, ntar nggak ada lagi, hilang, tutup. Tapi kan Bapak sustain ada terus nih. Nah, kasih tips Pak kita Pak. Ya nggak ada tips khusus ya, tapi lebih ke learning by doing aja, ikuti marketingnya seperti apa, kemudian jaga kualitas produk sama jaga kualitas servis saja sih Pak. Teman kayak gitu. Jadi nggak ada tips yang kayak gimana, tapi be yourself aja juga. Be yourself. Dan sesuai dengan karakternya Bapak sendiri kan? Iya gitu. Kayak melayani customer juga jangan fake lah, lebih ke be yourself aja. Yes, oke. Pak, kalau aku lihat kan karyawan Bapak kan bagus banget nih, kayak ada SOP-nya. Sebenarnya Bapak untuk mulai dari rekrut seperti apa Pak? Nah, ini penting nih. Kan kalau rekrut saya masih sendiri juga ya. Belum pakai kasar yang kayak gimana. Jadi masih saya mencari sendiri, saya lebih melihat ke karakter anaknya aja sih. So far sih berjalan, yang saya hiring adalah tim yang bahkan belum ada pengalaman barista. Serius Pak? Iya, dia belum. Bukannya nggak bahaya tuh? Ya bahaya, nggak bahaya, tapi yang fungsinya saya menjaga di sini tuh, itu fungsinya saya sebenarnya. Jadi saya untuk cari orang tuh cari yang
mungkin belum ada pengalaman, tapi secara attitude, karakter bagus, terus ya utama kan rajin, ya udah tinggal saya develop aja sih. Sebenarnya teman-teman tinggal saya ajarin segala macam, saya pantau gitu, tinggal lihat nanti selama belajar, proses belajar dia, bekerjanya dia seperti apa, kayak gitu. Itu aja sih. Dan akhirnya nanti bisa ketahuan mana yang memang bagus, mana yang jelek keluar sendiri. Iya ya, mana yang rajin, mana yang banting. Dia harus, yang nggak ada pengalaman tuh kan ada 2 PR ya, mereka harus bekerja dan belajar. Iya betul. Gimana caranya mereka harus punya mental yang kuat, punya tanda kutip fisik yang kuat juga. Betul. Gitu, kalau yang udah ada pengalaman, tanda kutip mereka daftar tinggal, ayo udahlah gue ada pengalaman, tinggal kerja aja, nggak usah belajar ya sama gitu. Kalau yang nggak ada pengalaman, saya tuntut mereka untuk belajar dan bekerja. Oke, berarti secara nggak langsung Bapak juga nggak harus barista itu menuntut yang sudah misalnya ada basic pendidikannya dulu. Enggak sih. Saya nggak kayak gitu, lebih saya ajarin. Atau dulu Bapak punya pengalaman pada saat pakai, pasti kan ada pembedaan ya Pak, maksudnya antara yang udah pendidikan barista, dia udah ready, sama yang belum sama sekali ada pendidikan, atau Bapak punya pengalaman seperti itu? Kalau pengalaman pribadi saya sebenarnya, jadi saya dulu sempat kerja di coffee shop yang saya nggak ada pengalaman juga, dan bersyukurnya juga coffee shopnya menerima saya yang belum ada pengalaman dan saya diajari. Jadi kayaknya value itu saya bisa turunkan juga ke anak-anak yang lain, kayak gitu ya. Soalnya kuncinya dari sana kan niat belajar aja kan. Betul. Niat belajar, learning by doing, kemudian lihat di internet, belajar seperti apa, ngobrol-ngobrol sama teman barista juga, ya udah itu bisa belajar. Oke, Pak, Anagram ini kan sekarang udah punya nama, otomatis kan bisa jadi barista Bapak diambil orang nih. Nah, maintenance-nya gimana ya Pak? Ya terserah anaknya lah. Terserah anaknya. Kita yang mesti poinnya adalah ketika mereka bisa, mereka oke, masuk ke sini belum ada pengalaman, kemudian belajar di sini selama misalnya at least setahun, terus ada pengalaman, habis itu diambil brand lain lah, diambil orang. Ya dari saya udah cukup happy aja lah, bisa membuat dia bisa dilihat sama orang lain kan, berarti kan. Iya, Berarti kan secara human lah, secara manusia. Saya udah bisa membuat seseorang lebih punya value, punya nilai tambahan gitu loh. Saya nggak bisa mungkin tanda kutip menyalahkan dia secara formal, tapi kan sebenarnya saya bisa ngajarin dia sehingga dia punya skill. Dia tinggal pilihan dia aja. Yes. Mau grow bareng saya atau enggak? Akhirnya nanti akan ada lulusan dari Anagram ya. Nah, tapi by the way kalau misalnya sudah ada di sini, berarti ada peluang juga dia misalnya untuk naik jabatan level segala macam ya Pak? Ya, saya kan yang running coffee shopnya kan secara brand pasti kan saya ingin Anagram ini semakin besar lagi dong, punya cabang di mana-mana lagi misalnya. Dan dari situ saya pengen sih untuk karirnya kayak anak-anak yang udah bareng-bareng kita juga kan. Dia udah ikut saya dari awal, kemudian buka cabang, misalnya anak-anak itu membantu saya untuk handle cabang itu. Oke, gitu. Pak, kan kalau sekarang bisnis kopi, so far yang tadi kita dengerin enak-enaknya aja nih. Nah, kalau nggak enaknya apa Pak? Satu aja yang paling nggak enak bisnis kopi. Nah, disuruh nih pemirsa nih. Ya kalau lagi yang gak enaknya ini sih lebih ke butuh waktu, kalau saya pribadi ya, Yes. waktu ekstra untuk memperhatikan anak-anak melakukan hal yang udah saya ajarkan gitu loh. Karena pasti ada aja yang kayak diajarin ini, nanti kalau udah lagi rame segala macem dia buatnya asal gitu kan, ada juga gitu yang gimana. Saya menjaga jangan sampai mereka buat asal produk yang nggak oke, terus kamu ngerasa oh ini produknya begini kayak gitu loh. Gitu doang sih yang saya agak ini berat, agak susah lah gitu ya untuk saya seorang diri gitu. Oh, berarti Bapak concern banget di pelayanannya betul-betul ya Pak? Iya gitu, karena buat saya itu di poin utama aja sih sekarang yang membedakan coffee shop ya. Ini servisnya aja. Kalau produk mah hampir Sama ya Pak? menurutku. Nah Pak, bisa cerita nggak dulu pada saat ngebangun awal-awal bisnis kopi itu susah apa gimana Pak? Sudah gampang ya sebenarnya. Ya betul. Susahnya ya mendevelop lah ini mau seperti apa segala macam, terus memilih produknya seperti apa, terus tentuin menunya seperti apa, itu tuh yang lumayan agak susah juga kan. Itu ya butuh fase brainstorming, fase berpikir. Susah gampang. Terus kalau untuk ya kalau misalnya dari pembangunan gitu ya
ya sudah gampang karena ada pihak-pihak lain juga kan yang terlibat dalam proses membangun kan. Ini aja kadang yang ini pihak lain yang proses memang kita mau enggak. Betul. Bapak pada saat Bapak balik lagi ke awal ya Pak, pada saat pembuatan ini Bapak memang sudah siapin keuangannya berapa tahun, ada perencanaan gitu, atau Bapak tipe yang ini jalan dulu deh? Nah, ini dua-duanya juga sih. Oh, dua-duanya. Ya udah kita bahas satu-satu nih. Kalau kita cuma jalan aja nggak mau persiapkan ke depannya juga kayaknya agak susah nanti ke depan. Betul. Tapi kalau kita terlalu berpikir kalau siapin ke depannya nggak jalan-jalan juga nggak jadi nih. Ya, betul-betul. Gitu kan. Terus saya juga sama tim, kan saya nggak sendiri juga ya, ada beberapa tim juga. Ya mereka membantu untuk mendevelop seperti apa. Terus kita kan juga sebenarnya grup ini ya, kita saya nggak sendiri, ada grupnya. Dari grup juga membantu untuk mempersiapkan keuangan seperti apa ke depannya segala macam kayak gitu sih Mas. Berarti Bapak ada forecastnya juga ya? Ada. Tapi so far memang kalau aku lihat nih nggak, capex-nya aja nggak capex-nya aja nih lumayan mahal kayaknya Pak, nggak murah maksudnya untuk bikin coffee shop seperti ini. Betul. Sekarang sih emang nggak murah ya. Apalagi nih lokasinya bagus banget Pak, di daerah Lebak Bulus. Iya, Bulus Jakarta Selatan. Nah sekarang Bapak kasih tips ke kita dong, kalau lokasi itu penting banget gak sih buat coffee shop, atau bisa ngadain di tempat coffee shop di daerah mana aja Pak? Secara lokasi Pak? Lokasi itu penting. Oke. Kita nggak bisa bilang lokasi nggak penting. Tapi menurut saya selama brandnya kuat, value-nya kuat, andai kata ada di lokasi-lokasi pinggiran lah ngomong kasarnya, itu bisa kebentuk juga gitu loh. Gitu. Tapi kalau saya bilang mencari traffic, ya lokasi itu penting. Tapi kalau untuk membangun brand, apakah kita perlu langsung ke traffic yang tinggi, lokasi yang prime? Enggak juga gitu, karena yang dikhawatirkan menurut saya juga, ya saya berani juga di daerah Lebak Bulus ini pinggiran dulu, karena kalau udah bicara di tengah, ketika trafficnya besar, lokasinya prime, dari brand yang nggak ready, ya udah sama nanti ke depan. Oke. Jadi baik pinggiran dulu nggak mau. Nah Pak, kalau misalnya orang pengen tahu mengenai Anagram Coffee, bisa di mana dan bisa berkunjung kemana Pak? Oke, kalau untuk sosial media sih kita baru ada di Instagram aja, namanya Tanagram Coffee. Jadi teman-teman cari aja Tanagram Coffee, udah pasti keluar. Kalau untuk lokasi sekarang ada di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Jadi di Google Maps diketik aja Tanagram Coffee. Kemudian kita juga nanti mau ada cabang kedua, itu di daerah Tanah Kusir Veteransi. Wah, Itu akan cabang kedua berbarengan dengan lapangan pedal. Gitu. Tapi secara konsep mah kita dibilang standalone juga bisa dibilang standalone. Karena secara pintu masuk berbeda antara lapangan pedal dan tanah ada. Pokoknya pemirsa tinggal kunjungi Google, klik Anagram Coffee, udah langsung keluar. Ya, masih. Luar biasa. Kemarin kan Bapak juga daftar merek untuk bisnis yang lain. Bisa cerita ke kita nggak? Bapak daftar merek untuk bisnis apa Pak? Oke, kalau yang kemarin baru didaftarkan tuh sebenarnya bukan saya pribadi tapi grup ya Pak. Kita grup mendaftarkan baru-baru ini tuh kalau nggak salah lapangan pedal ya. Yang lapangan pedal kita daftarkan bernama Kapital Rakyat Jakarta. Gitu. Nah itu nanti juga ada si Tanagram Coffee di situ. Oke. Pak bisa cerita nggak sih untuk pedalnya sendiri kenapa memilih nama itu dan itu artinya apa Pak? Kalau nama sih sebenarnya ngambil dari metropolitannya Jakarta lah. Kapital Jakarta jadi kapitalnya Indo ya. Iya betul. Gitu. Terus hopefully lapangan pedal kita ini pun bukan hanya lapangan pedal tapi jadi sport center. Wah, iya karena di situ pun ada lapangan tenis kayak gitu. Jadi kita nggak hanya fokus ke pedal, makanya juga namanya kan Kapital Rakyat. Betul. Jadi rakyat ada pedal ada tenis. Dan posisinya bagus banget di daerah Tanah Kusir ya Pak? Ya, Jakarta. Jaksel banget deh pokoknya deh. Jaksel. Bapak kan sekarang bisnis pedal banyak banget. Kenapa Bapak pengen ikutan ke bisnis pedal? Apa karena lagi tren atau gimana Pak? Kalau lagi tren, iya lagi tren. Makanya kita juga melihat potensi market. Tapi di luar itu, kenapa kita berani masuk? Kita secara grup ya, mau masuk ke lapangan pedal. Karena sebenarnya Kapital Rakyat ini itu satu grup sama Manta Liberta. Oh, ya. Satu grup sama Manta? Satu grup sama Manta. Misalkan Manta juga daftar di kalian kan. Betul. Karena satu grup, terus Manta kan sebenarnya di sport apparel ya. Jadi secara bisnisnya antara sport apparel sama Madi cocok. Ya, terus ada potensi market kan. Jadi kita coba go. Bahkan kalau aku lihat lapangannya bagus banget ya Pak, eksklusif banget,
Itu harganya gimana sih Pak? Nah kalau untuk harga sebenarnya masih sekitar 300 sampai 500. Oh berarti Ada range-nya. Ada range-nya. Ya, karena kan tiap ada peak hour sama yang low-nya lah, ada di jam-jam tinggi sama jam-jam low. Itu biasanya hampir semua lapangan juga sih ada penyesuaian harga. Misalnya jam tinggi lebih mahal sedikit, kemudian yang siang biasanya lebih murah kayak gitu. Jadi tapi kalau untuk kisaran harga dari 300 sampai 500-an gitu. Kemudian kita ada VIP Core. bedanya Pak, apa isinya? VIP Core. Jadi kita ada 3 lapangan pedal yang regular, kemudian ada satu VIP Core yang dimana VIP Core ini lebih private. Isi. Iya lebih. Jadi kalau teman-teman misalnya mau booking di VIP Core, mau ada acara ulang tahun itu udah itu satu area itu punya teman-teman. Wow. Gitu kan digabung sama yang umum gitu, digabung sama yang lainnya. Nah kalau untuk VIP Core sekitar 500 sampai 600 ribu. Tapi sebenarnya kalau untuk anak Jaksel segitu sih standar kok Pak. Murah. Oke, nah kalau misalnya Pak, mau tanya lagi nih Pak, kalau misalnya untuk yang belum pernah padel sama sekali, disediain cara ini nggak sih Pak, orang yang nge-training atau gimana gitu, ngajarin? Ya nanti kita akan sediakan juga gitu ngajarin. Kemudian kalau untuk raket pun kita menyediakan untuk teman-teman sewa. Oh ini bisa nyewa raket? Bisa belum pernah main, belum ada raket kan coba dulu ya. Better sih sewa dulu aja di lapangan kan gitu. Nanti kalau udah cocok baru beli raket terus member di kita. Oh iya bener. Jadi maksudnya kalau pulang kerja ya Pak, daripada macet-macetan mending padel dulu ya Pak, olahraga dulu gitu kan ya. Padahal ada kopi juga. Kopinya di Tanagra, bener banget nih. Bisa aja nih Bapak jualan. Bener. Oke. Nah Pak, pokoknya aku doain semoga bisnis Bapak semakin berkembang. Thank you. Sukses terus Pak. Dan jangan lupa sama kami Pak. Amin. Oke. Nah sekarang kita tos dulu Pak, nyobain kopinya Bapak nih. Saya udah dari tadi gini. Nah, kita tes dulu Pak. Oke. Cheers. Enak banget. Nah pemirsa, sekian tayangan kali ini. Apabila ingin tahu mengenai perusahaan kami, bisa langsung mengunjungi website kami di www.instantpatent.com. Sampai ketemu di tayangan kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Thank you Mas.